HP kan? Bukan, bukan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus ini Tuhan? Bukan, yang Tuhan tuh Allah Bapa. Bukan, berarti Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Yesus. Bapak, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi gini Bang, kan Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digapai, dan tidak bisa terjangkau. Sehingga Iya. dia membutuhkan media untuk menjelaskan dirinya supaya bisa berkomunikasi dengan manusia dan menjelaskan tentang ketuhanan. Jadi kalau kita menyembah Yesus itu sama saja dengan mentaati Bapa. Nah, karena Enggak, ucapan dari izin adik. Di mana Bapak menyampaikan bahwasanya dia membutuhkan Yesus untuk Bukan. menyatakan dirinya? Di mana Bapak berkata Ini begitu? Yesus sendiri yang ngomong, bukan Bapaknya, tapi Yesus yang bilang. Iya, di mana Bapak? Di mana Bapak lagi kan? Di mana Yesus berkata bahwasanya Bapak yang telah mengutus dia membutuhkan dia sebagai media Iya. supaya orang mengenal Bapaknya. Di mana? Boleh buka Alkitab Bang? Ya silakan boleh. Tolong dibukakan Bang. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat 11. Yohanes 14 nomor 8 sampai 4 sampai 11. 11. Oke, Ya. kita baca ya. Silakan ditampilkan Bang. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidakkah percayalah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku, dan apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Terus, Ya, berarti Yesus itu adalah media yang digunakan Bapa untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, ibarat HP tadi Bang. Tidak, Bapa ada di dalam aku ada dalam Bapa, kata dia. Iya. Yang jadi pertanyaannya, apakah benar Bapa itu ada di dalam diri Yesus itu? Contoh gini dia, adiknya. Aku kasih analogi ya, bentar ya. Ini analoginya ya, gini ya. Coba dipahami ya, Yohanes 8 ya. Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Apakah begini kondisinya? Hah? Adik Jan? Kurang besar ya kertasnya ya. Bentar ya, cari yang besar ya. Kurang besar kertasnya. Aku ada dalam begini ya. Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Inilah Yesus. Apakah Begini Bang, seperti ini kondisinya? Allah Bapa itu kan sifatnya roh ya. Nah, jadi dia bisa merasuk ke tubuh Yesus sepenuhnya. Berarti Yesus kerasukan Tuhan. Bukan, karena bukan. Roh Tuhan Tadi merasuk. Anda katakan rohnya Tuhan itu merasuki diri Yesus, bisa merasuk diri Yesus. Berarti kalau seperti itu narasi kamu, adik, Yesus itu kerasukan Tuhan dong. Jadi roh Tuhan reinkarnasi menjadi Yesus. Roh Tuhan reinkarnasi jadi Yesus. Iya, betul. Di mana? Di mana tertulis seperti itu, adik? Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maryam bahwa engkau akan melahirkan roh yang berasal dari Tuhan. Roh Tuhan Gak ada itu. Coba buka itu yang kisah malaikat Gabriel bertemu Maria. Matius 1 nomor 18. Ya. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Itu Matius 1 nomor 18. Coba Ya, buka Maria hamil dari Roh Kudus.
Iya, berasal dari Maria Roh Tuhan. hamil dari Roh Kudus. Nah, Roh Bukan Kudus itu dikatakan engkau akan melahirkan anak yang kerasukan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, Bang. Hah? Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Betul. Di mana tertulis Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri? Sebentar ya, saya buka Google boleh? Ya silakan Adi. Terakhir Yohanes 8-nya tinggal, Bang. Tinggal Yohanes 8 ini tinggal. Padahal udah dibungkus kayak lepet ini, kayak lepet. Aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Rong, cair kan Rong. Siapa tadi bentar Rong, lupa aku namanya Rong. Bang tes dulu Rong. Masya Allah, jadilah kau nin Rong. Pulang kau nemui bapakmu Rong, duduk di sebelah kanan bapakmu Rong. Nanti kita pikirkan nin Rong. Di lebaran keberapa nanti kau pulang yen Rong? Bikin Rong? Yen Rong? Iya, Bang apa tadi namanya ya? Bentar Rong ya, dia kasih tahu kita lagi. Tes dulu nama akunnya Rong. Bang tes dulu, ya? Oke. Apa Rong? Inuma apostolos terberpekan tos dirititos dengan paling tepatos. Iya. Artinya apa tuh Rong? Makasih banyak Bang, kata Rong. Iya, begitulah teman Bang Faruk isi gondrong. Dia kepingin pulang ke rumah bapaknya katanya. Dia rindu ingin ketemu bapaknya, duduk di sebelah kanan bapaknya. Di mana tertulis bahwasanya Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Ingat teman-teman ya. Karena nanti setelah Bang ini nyungsep dia dari Google-nya, keluar dari Google-nya, lain data dikasihnya. Ingat kita. Di mana tertulis Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Rong, cair kan Rong. Bang Disan. Oh ini bisa terkumpul ini ongkos kau untuk pulang ke rumah bapakmu, Rong. Tapi sebelum kau pulang ke rumah bapakmu, kita pikirkan dulu beli jubahmu supaya bercelana kau kan. Bukan apa malu juga nah, kalau kau nggak bercelana ya. Gimana adik? Yohanes 14 Bang, ayat 23. Yohanes 14 nomor 23. Kita baca ya. Jika seseorang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Nya, ya. Dan Bapa akan mengasihi orang itu serta Yesus, dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Di mana datanya Bang? Ada Bang katakan tadi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Iya. Nah, situ kan disebutkan Aku dan Bapak akan tinggal di dalam hati orang itu, ya kan? Ini sama saja materinya ya dengan Yohanes 8 yang Anda sampaikan tadi. Yohanes 14 nomor 8 tadi. Sama aja ini. Yang saya minta data statement Anda tadi mengatakan Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Dipikir Abang ini gara-gara penelepon si gondrong lupa kok pertanyaan itu. Yohanes 14 ini sama saja ini. Ini mulanya Kalau dari gitu, nomor 8. Kalau gitu Yohanes 4 Bang. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mana Roh Kudusnya Dinda? Roh itu adalah Roh Kudus Bang. Dan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Di mana dikatakan roh itu adalah Roh Kudus? Kudus itu artinya mulia Bang. Oke, kita buka datanya ya adik ya. Tengok nih. Tengok ya. Kita kembalikan original teksnya. Adakah kata kudus? Kita kembalikan ya. Itu artinya mulia Bang. Yang mulia kan hanya Tuhan. Gak usah kita berandai apa, menduga-duga. Kita pakai data saja adik ya. Yohanes 4 nomor 24. Teng neng neng. Pelan-pelan aja kita tadi. Tengok dulu lah kemari. Jangan tengok Google dulu kan. Tengok kemari. Nah, tengok dulu kemari ya. Ini dia. Tetek layar teman-teman ya. Tetek layar kata si Yoga. Nih. Ya. Allah itu roh, ya kan? Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah
Dia ada menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita tengok original teksnya. Apa tertulis kata roh itu? Allah itu roh, original teksnya. Roh itu adalah, bentar ya, original teksnya pneuma. Nampak bang ya? Ya. Tidak ada ya kudusnya ya. Pneuma, satu suku kata. Pneuma itu artinya Jangan cuma satu itu, banyak arti di situ. Abang hanya fokus satu arti. iya, hantu termasuk enggak? Hantu itu Hantu termasuk enggak? mungkin bisa jadi, Nah, mungkin boleh nggak enggak tahu saya. pneuma diartikan dengan hantu? Nggak tahu, saya belum paham saya. Boleh dong, ini dia semuanya. Roh itu roh, roh ini ya, Iya. roh, hatiku, rohlah, hatinya, hantu. Jangan fokus hanya satunya aja. Iya kan ini kan udah saya baca Dinda semuanya roh Dinda, Iya, terjemahnya iya. Dinda. Roh 221, roh 73, roh hatiku. Ada lagi roh karunia itu kan ya. Ada karunia. Hatinya angin bisa, Nyawa, angin ya. Nyawa bisa. Apa lagi Dinda? Bermacam-macam roh bisa. Iya. Apa lagi Dinda? Iya. Apalagi Dinda? Apalagi coba. Semua kita baca ini ya. Bisa Iya. juga jadi apa? Apa bisa Jadi juga apa? hantu. Hantu. Tapi yang paling masuk akal menurut saya yang nomor berapa? Coba dibesarin bang. Nah, kalau untuk masuk akalnya, kita ke translate Google. Gitu belajarnya. Mana berdasarkan Google ya? Tengok ya. Translate Yunani. Translate, bentar Kak Dinda ya. Translate, ini masuk akalnya. Apa kata Google? Translate Yunani. Bentar ya. Bentar, aku dua tangan dulu. Payah aku ngetik satu tangan. Translate Yunani Indonesia. Ini Dinda, tengok. Untuk lebih pastinya kita begini Dinda. Tengok ya. Ya, bentar ya Dinda ya. Nih. Nah ya. Pneuma. Nah, bentar ya. Kok gini munculnya nih? Indonesia, Yunani. Nah, ini ya. Indonesia kita tanya ya. Hantu tertulis kata fantasma. Ya, sekarang kita kembali ke Yohanes 4 nomor berapa tadi? 20 berapa tadi? Fantasma 4:24 ya. Iya. Kan? Oke. Paralel. Nah, ini dia ya. Ini roh. Nah, ini rohnya. Ya, cair roh. Belum bang, belum ada cair roh. Nah, inilah penerjemahan dari pneuma. Ya, pelafalannya pneuma. Ya, asal mula dari 4154. Kita tengok ya, yang terdekat, arti yang terdekatnya roh. Ya, umumnya pneuma itu memang artinya itu roh, itu umumnya. Betul. Tapi jamaknya bisa dikatakan karunia, tergantung pneuma itu digunakan dalam kata digandeng dengan kata apa. Betul. Kan gitu. Kalau di dalam belajar nahu dalam bahasa Arab tergantung fiilnya. Kan gitu, kata kerjanya, kan gitu. Tetapi apapun kata kerjanya, jika dia dalam bentuk tunggal, yaitu pneuma, ya kan? Tunggalnya ini masih pneuma, kita bahas ke tunggalnya, ya. Hantu ini adalah bahagian dari arti pneuma. Betul.
Betul bang, betul. Karena roh itu kan Enggak. banyak kan. Roh itu kan Hah? banyak. Ada roh Tuhan, ada roh penyesat, ada roh lain-lain. Karena roh itu banyak bang. Tapi roh ini berdasarkan Matius Yohanes 4:24 ini adalah roh Tuhan kalian. Betul, iya. Ya kan? Karena roh Roh itu Tuhan jenisnya banyak. kalian. Iya, roh Dan itu jenis. kata pneuma ini ya adalah apa? Kata kerja atau kata original text ya, pengganti dari kata roh di dalam Bible kalian. Berarti ya, orang-orang bisa saja memahami kalian itu menyembah roh. Kan gitu. Dan kebenaran ya. Roh kan gitu. Dan Roh dan kebenaran, ya. hantu adalah bahagian dari arti roh. Berarti tidak ada yang salah dari orang ketika memandang kalian menyembah kepada hantu. Ya terserah itu pendapat kalian. Saya Kan tidak. nggak salah kan? Salah nggak? Silakan. Nggak Ya. salah, karena memang pneuma ya, hantu bagian dari arti pneuma. Ya, silakan. Terserah bang. Oke. Boleh ganti Gitu tema? kan? Apa? Iya silakan terserah. Boleh Oke. ganti tema? Oke, ganti tema. Kita mau ganti Ya, tema. saya bertanya boleh. Oke, setelah itu berarti Adinda turun ya, karena nggak bisa on cam kan? Ya oke. Saya bertanya Oke. boleh. Silakan boleh. Oke. Bagaimana konsep keselamatan dan cara masuk surga versi agama Anda? Oke, sudah. Apakah nanti saya perlu menjelaskan yang versi saya juga nggak? Gak perlu lah, mana ada surga dalam iman Kristen, Bang. Cara memperoleh keselamatan maksudnya? Gak ada keselamatan dalam iman Kristen. Siapa yang kasih keselamatan dalam iman Kristen? Yesus. Yesus aja gak kenal iman Kristen, Adinda. Orang mau selamat kan harus percaya Yesus. Gak ada. Yesus itu tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus memberikan janji keselamatan untuk iman Kristen atau untuk iman yang bertuhankan kepada Yesus. Ada. Yang menyembah pada Yesus. Dia bilang, yang mengikuti jalan Yesus. dan keselamatan dan hidup. Apa? Kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan keselamatannya hidup dan Yesus, jalan keselamatan dan hidupnya Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Matius 15 dan Matius 10. Yang dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, gitu kan? Nah, itu Yesus anak siapa yang ngomong, Dinda? Matius 28 ayat 19 bang. Hah? Matius 28 ayat 19. Tahu, Yesus anak siapa yang ngomong itu? Yesus anak Bunda Maria. Oke, Yesus yang ngomong dalam Matius 10 nomor 15. Matius 10 nomor 5 sampai 6, Matius 15 nomor 24 sampai 26 itu Yesus anak siapa, Dinda? Bunda Maria. Oke. Dari Matius 15 dulu kita. Dari Matius 15 24 26. Modal apa kau katakan di dalam Matius 15 nomor 26? Apa legitimasi yang kau miliki hingga kau katakan yang berkata itu adalah Yesus anaknya Maria? Kan setelah disalib dia hidup kembali, setelah kematian 3 hari dia hidup lagi. Coba dibaca Dinda. Dari ayat 1-nya pun boleh. Kalimat atau ayat yang mana yang kau bisa jadi pegangan bahwasanya Yesus yang ada di dalam kitab Matius adalah Yesus anaknya Maria. Karena dia berjumpa dengan Filipus dan murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Iya, di ayat mana? Di ayat yang keberapa? Di mana Yesus itu mengarah, "Dor, cair dong, Bang Sito." Di ayat yang mana yang menjadi legitimasi bahwasanya itu adalah Yesus anak Maria? Yang tadi Matius 28. Tunggu dulu ke Matius 28. Gini loh Dinda, persoalannya gini. Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 dan Matius 15 kontradiksi dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28. Ya, sebenarnya kalau membahas ke dalam pengajaran, yang benar itu adalah perkataan Yesus, yang cocok perkataan Yesus itu Matius 10 dan Matius 15. Tafsir dari mana apa itu? Apa di situ dikatakan Yesus? Tafsir dari mana itu? Apa? Itu tafsir dari mana? Bang Sitor dong, cair dong. Kita kaji pelan-pelan Dinda ya. Bukan tafsir ini, tengok ya. Matius dari mana? Kita kaji ya, bentar ya. Kita kaji nih.
Matius 15 nomor 24 sampai 26. Tengok ya. Nih, tengok. Nih. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, terusin. Yesus menyatakan ini, dengar dulu Dinda. Ya. Yesus menyatakan dirinya utusan. Ya, terusin, Sinkron. Bang. Ada tulisannya, Bang? Sinkron. Ya. Tunggu dulu. Sinkron. Ketika dikomparasikan dengan Yohanes 17 nomor 3. Tapi itu ada tulisannya, Bang. Ya kan? Ada tulisannya tapi itu, Bang. Apa? Ada lanjutannya tapi itu, Bang. Iya, ini ayat 25. Baca satu Ini ayat paragraf, 25. Bang. Baca Ini satu sampai 25 kita baca Dinda. Sabar dulu Dinda, sabar Dinda. Iya. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus. Ingat ya, apa kata Yesus? "Tidak patut mengambil roti dan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk." Iya, Yesus betul. mengatakan wanita di luar dari Bani Israel atau domba-domba Israel itu adalah guguk Dinda. Iya, karena pada masa itu orang Israel itu menganggap bangsa selain Israel itu anjing seperti itu. Itu tradisi budaya Israel dulu. Iya, dan Yesus Terusin, Bang. selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 sampai Israel dulu, Bang. 6. Nah, Matius lanjutin, Bang. 10. Terusin Sekarang dulu kita bacaannya baca. tadi. Lanjutin dulu bacaan tadinya. Terusin. Sudah sampai nomor 26-nya sudah. Enggak, masih ada lanjutannya. Akhirnya Yesus mau menolong kan? Mau menolong setelah dia mengaku jadi Apa? guguk. Itu budaya Israel dulu. Setelah wanita itu mengakui dirinya guguk, apa kata Yesus? "Sungguh besar imanmu, wahai ibu, Iya, wahai berarti- perempuan." Ya, dia Kalau diselamatkan kamu, karena Bang, imannya kan? Dia apa Ya, Dinda diselamatkan ya? karena imannya tadi. Berarti kalau kamu mau menjadikan Yesus sebagai teladanmu atau kamu mengikuti Yesus, kau harus jadi guguk dulu, mau nggak? Iya, karena iman tadi yang menyelamatkan kan? Gimana? Iya, karena imannya tadi yang menyelamatkan. Akhirnya Yesus mau menolong. Menolong dia dalam hal apa? Menyelamatkan Iman tadi. atau menyembuhkan anaknya, bukan Iya. menjadikan perempuan itu bagian dari umatnya. Karena imannya tadi akhirnya diselamatkan. Kan ada kata-kata iman tadi. Anda paham nggak kisah dalam Matius 15 ini, Dinda? Kalau kau baca di ayat sebelumnya, perempuan ini minta tolong ke Yesus karena anaknya sakit, Dinda. Betul, ya. Bukan Terus Yesus, bukan perempuan ini minta menjadi umat Yesus. Dia Betul. minta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus nggak mau, gitu loh. Iya, Karena akhirnya mau dia kan? Karena setelah imannya mukjizat tadi. yang dia lakukan itu khusus hanya untuk Bani Israel. Sementara perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Tapi Ya akhirnya kan? mau kan? Akhirnya dibantu Iya, oleh karena Yesus, imannya, ingat kan? ya. Dibantu oleh Yesus, ya setelah Yesus Karena mengatakan imannya, dia guguk, anaknya disembuhkannya. Betul. Ya, nah perempuan Iya, itu dia mau bukan karena dibikin imannya. jadi umatnya. Iya, Perempuan itu karena bukan iman dibikin jadi wanita tadi. umatnya. Iya, karena ada kata iman tadi kan? Lantas, atas dasar apa kalian Dinda? Umat pemakan babi jadi umatnya Yesus. Karena Yesus untuk semua bangsa. Di mana Yesus mengatakan dia untuk segala bangsa? Matius 28 ayat 19. Beritakanlah Injil, kata Iya, jadikan Yesus. semua bangsa muridku. Iya, jadikan semua bangsa muridku. Sementara di dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus berkata ke murid-murid, jangan masuki bangsa lain. Yesus mana yang jujur ini? Itu lihat Omongan Yesus konteksnya, yang Bang. mana yang benar ini, Dinda? Lihat konteksnya. Hah? Lihat konteksnya dan tafsirnya, Bang. Tidak Oh, ada gini, Bang. ilmu tafsir dalam terjemahan Bibelmu. Cuma tafsir. Ada. Nih, kalau Abang buka Sofi atau Tokopedia, Abang ketik tafsir Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu banyak buku-buku tafsir, Bang. Siapa yang menafsirkan? Jawab. Magisterium gereja, Bang. Nama Bang, nama Dinda ini saya tanya. Siapa nama penafsir Bible? Silakan. Itu bapak-bapak gereja awal. Yang saya tanya namanya lo Dinda, ya Allah ya Rabbi. Oh, saya lupa, Bang. Saya lupa. Cari tahu Dalilnya dulu, ini, Bang. karena gini, Dalilnya ini, Bang. gini, Sebentar. Dinda. Saya buka Gini. dalil ya. Dengar dulu, diam dulu, nanti buka dalilnya. Dengar dulu, tak kemana-mana diskusi. Ya, Bang, yuk.
Siapa, kenapa saya tanya siapa nama penafsirnya? Karena apa? Dengar Dinda ya. Ya. Di dalam penulisan Biblemu, jika dibuat nama penafsir, ya tidak ada rantai sanadnya. Tidak ada rantai sanad keilmuannya ini. Ada sampai ke para rasul ada. Sampai pada Boleh Yesus. dibuka ayat, Bang? Silakan. Kalau memang ada rantai sanadnya sampai kepada Paulus, dari Paulus sampai kepada Yesus, silakan paparkan yang mana? Bukan, maksudnya dalil bahwa tidak boleh menafsirkan sendiri ada. Di 2 Petrus 1, Bang. 2 Petrus 1 ayat 20 Ya. sampai 21. Apa isinya? Boleh ditampilkan, Bang? Ya, apa isinya? Silakan. Apa isinya? Baca. Saya nggak bisa on cam, tolong dibukakan. Persoalannya gini loh Dinda, Yesus nggak kenal Bibel. 2 Petrus 1, Bang, ayat 20 Iya, sampai 21. mau ayat apapun kau kasih itu, ketika kita membahas kepada sanad, tertolak. Karena apa? Yesus nggak kenal Bibel. Bibel ini ditulis hampir 1 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Tapi kan itu atas arahan Roh Kudus, Bang, yang penulis. Oke, di mana tertulis? Mana legitimasi dari Yesus? Memerintahkan Matius, Lukas, Yohanes untuk menulis Bibel. Mana tertulis? Mana? Ini sebentar saya buka juga ya. Sebutkan 1 ayat yang jadi validasi dari Yesus, membolehkan atau membenarkan tulisan-tulisan dari Matius, Lukas, Yohanes, dan yang lainnya. Silakan. Validasi dari Yesus. Silakan. Mana? Sebutkan validasi dari Yesus. Silakan. Yesus nggak kenal Bibel. Nggak kenal Yesus Bibel. Nama penulisnya aja pun nggak tahu Bibel itu siapa. Kita Matius sama nama penulisnya nggak tahu. Tap-tap layar teman-teman ya, scroll, jazakumullah khair teman-teman yang berbagi ya untuk ongkos gondrong pulang kampung ke Satu, rumah Bang. bapaknya ya. Apa? Wahyu 1 ayat 19. Validasi Ya, Wahyu 1 dari ayat Yesus 19. untuk menuliskan Bible. Ya. Wahyu 1 nomor 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tulisan apa yang dibilang ini? Tentang kesaksian, tentang yang dia alami dan saksikan, dan yang dikatakan Yesus ditulis kesaksiannya. Ini kitab, Anda tahu nggak kitab Wahyu ini tulisan siapa? Kesaksian siapa? Salah satu dari Hawariun. Hawariun pula, Hawariun. Iya kan, Yohanes itu kan salah satu dari 12 murid Yesus kan, Hawariun ya kan? Kapan Bible kau berbicara tentang Hawariun? Hawariun itu bahasa Arab. Kalau bahasa sononya 12 rasul. Kapan? Enggak, kita gini, kamu jangan nyebrang kemana-mana gitu loh. Kapan Bible kau berbicara tentang Hawariun? Janganlah Yunani ke Arab-Araban bro. Maksudnya Yohanes itu adalah salah satu dari 12 murid rasul. Kitab Wahyu adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos yang katanya ketemu Yesus. Udah. Kesaksian, Sementara mimpi itu terjadi setelah Yesus diangkat ke langit, bukan sebelum Yesus diangkat ke langit. Udah. Sementara di kitab lain Yesus menyatakan dia akan turun ke dunia untuk kedua kalinya untuk menghakimi. Sementara ketika dia datang ke dalam mimpi ke dunia menemui Yohanes, tidak terjadi kiamat pada saat itu. Tidak terjadi penghakiman atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati pada saat itu. Maka muncul pertanyaan, ya, apa legalitasnya yang dimiliki oleh Yohanes? Bahwasanya Yesus yang mendatangi Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus anaknya Maria. Silakan, kena ini. Silakan. Silakan Dindagan. Dindagan silakan. Dindagan, Dinda. Jangan ke Google dulu. Dinda. Yohanes 20. Tunggu dulu, apa pertanyaan ke rupanya? Tadi kan legitimasi Yesus untuk memberikan kesaksian hidup dan menuliskan tentang hidup dia.
Anda kan sudah kasih kitab Wahyu. Anda Ada lagi, Bang, ada lagi. Ada lagi. Tunggu dulu, jangan 100 data kamu kasih mengambang semua. Ya. Terus Ini dulu kita bahas kitab Wahyu ini dulu, nggak akan kelar ini. Kalau kayak gitu guys diskusi nggak kelar ini. Ya, kitab Wahyu ini adalah mimpi Yohanes atau penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di mana dia mengaku-ngaku ketemu sama Yesus. Sementara di kitab lain Yesus berkata, dia akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Kedua kali. Berarti ketika dia datang menemui Yohanes di Pulau Patmos sudah datang kedua kalinya. Tapi kenapa Bukan, tidak itu terjadi penglihatan, Bang. penghakiman terhadap orang hidup dan orang yang itu mati? penglihatan batin, Bang. Apa? Itu penglihatan batin, bukan Yesus datang, bukan. Di mana penglihatan batinnya Bang tertulis? Iya, jadi Yohanes mengalami penglihatan batin. Iya, di mana penglihatan batinnya di mana? Di mana tertulis Yohanes mengalami penglihatan batin? Mencak-mencak kemana-mana, lompat kemana-mana, diskusi. Penglihatan batin katanya. Berarti Yesus yang datang yang dilihatnya itu adalah Yesus palsu gitu. Penglihatan batin bro. Gimana penglihatan batin itu? Capek lah bang diskusi samamu. Balik Google, coba yang lain lah ya. Capek diskusi gitu. Yang lain aja lah, yang lain. Coba kita naikkan yang lainnya. Kurang. Assalamualaikum ya akhi. Palestin Waalaikumsalam. Gaza ya akhi. Sabar dulu akhi ya. Afwan. Kita nggak, kenapa Bang Faruk turunkan dia teman-teman? Di bawah pun ada Ahmed, ada Aisyah, ada Ahmed, ada siapa lagi? Kita nanti nggak enak naikkan satu, yang lain nggak enak hati kan gitu. Jadi keputusannya dua-dua nggak dinaikkan, ya nggak dinaikkan karena sejatinya komal kita ini komal diskusi lintas agama. Jangan nanti nggak enak lah, karena si Ahmed pun orang Palestina juga ada di bawah gitu loh. Nanti dinaikkan dua-dua, nggak enaknya nanti sama teman-teman lain kan jadi beban kan. Ya, kita turunkan dulu lah. Muhammad pun ada di bawah Muhammadnya. Oke, Angelina, selamat bergabung Angelina. Tap-tap layar teman-teman ya. Angelina, entah apa lah fitnah yang ditebar ya. Faruk nonton film ini, Faruk punya hutang, Faruk ini ya. Tak mampu kalian menyerang tuh, melawan narasiku pribadi, kalian serang tak apa kalian kan. Suka nonton ini, suka nonton itu, ngutang ini, ngutang itu, nipu ini, nipu itu. Oh alah. Mereka ini memang kalian ya, menjijikkan lah memang gaya Belanda ini ya. Oke, Bang Muhammad dulu kita naikkan Bang Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Ada yang disampaikan Bang Umar. Tersalah tekan, sorry. Ya Bang. Tersalah picit. Oh iya siap. Afwan Sorry. Bawa aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telepon gondrong, kalau si gondrongnya cair abangku ya. Makanya kalian share lah teman-teman, tap layarnya di share ya. Oke, Effendi selamat bergabung. Iya, terima kasih Bang Faruk.
Ya, Islam, Kristen, Dinda. Kristen. Oh, Kristen, Kristen ya. Coba ya, bentar ya Effendi ya. Babang Faruk cek dulu, kamu sudah bisa on cam belum? Oh, sudah bisa, Dinda. Kenapa nggak on cam? Oh iya, boleh. Karena kalau Dinda on cam, Dinda Babang Faruk izinkan untuk bertanya. Lalu kita berdiskusi, saling berdialektika, Dinda. Oke, sudah. Gimana? Sudah bang, sudah. Oke, bentar Dinda ya. Hmm. Bentar, salah. Bentar ya Dinda ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komal Babang Faruk kedatangan ya Dinda Effendi Marlin dari agama apa tadi Dinda? Kristen. Ya, dari Kristen ya. Beliau ini dari iman Kristen itu pendeta atau sekelas jemaat saja, Dinda Effendi? Kelas jemaat lah bang. Enggak, maksudnya Dinda ini di iman Kristen, di gerejanya jemaat atau pendeta? Jemaat. Oh, jemaat. Oh, bukan pelayan juga di gereja bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke, siap. Cek. Ada suara? Ada. Enggak, kok tiba-tiba gelap layarku. Bentar ya. Bentar. Oke, kita diskusi ya Dindanya. Silakan, kalau mau bertanya silakan Dinda. Kok gelap layarku ya? Oke, boleh bang. Itu yang saya mau bertanya itu yang abang tulis di apa itu di tema itu. Oh, mau membahas tema ini. Iya, Yesus nggak punya akhlak. Pertanyaan itu, apakah Yesus punya akhlak? Gini, pertanyaan itu dari narasi ini. Sekarang Babang Faruk tanya kepada adik Effendi. Tuhannya adik Effendi siapa? Sorry. Tuhannya kamu siapa, Dinda? Oh Tuhannya kami Tuhan Yesus. Yesus. Nah, apakah Tuhan kamu Yesus itu maha kuasa? Maha kuasa. Ya pasti dia maha kuasa. Maha kuasa karena Tuhan pasti dia maha kuasa kan gitu. Nah, apakah Tuhan Anda Yesus yang maha kuasa ini dengan kekuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Oh iya, mampu dong, mampu. Mampu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Oh salah itu. Pengertianmu salah itu. Aku bertanya loh Dinda. Salah itu, Bang. Salah itu pengertian. Salahnya di mana coba? Salahnya di mana? Coba Dinda jelaskan. Salahnya di mana Dinda coba? Hah? Di mana salahnya coba? Ya, pengertiannya tuh nggak mungkin Yesus itu yang bikin apa? Ya secara jasmani lah ya. Makanya saya tanya, pengertiannya jadi seperti apa gitu loh. Coba. Ya pengertiannya kan Yesus itu kan dari apa? Benih ilahi. Nah, Saya tanya, yang telah menjadikan Maria hamil ini bukankah Tuhan? Iya betul. Dan Tuhan itu bukankah namanya Yesus? Iya. Nah, berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Yesus, di mana Yesus adalah anaknya Maria. Maka muncul pertanyaan, apakah anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Bukan, berarti enggak. Saya tanya loh Dinda, punya akhlak atau tidak gitu loh. Contoh teman-teman di bawah ini saya tanya, teman-teman di bawah coba TV, apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak?
Silakan dijawab. Punya akhlak atau tidak? Mereka langsung bisa jawab loh, tengok. Tidak. Tidak. Coba. Semua bisa jawab. Tidak. Dinda kenapa nggak bisa menjawab? Itu pilihan itu, Maria itu pilihan itu bang, pilihan itu. Saya tahu dia pilihan. Yang memilih dia adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Sementara Yesus itu adalah anaknya. Iya kan? Maka muncul pertanyaan. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Itu perempuan suci itu bang, nggak gitu juga ya. Iya, Jadi Maria gimana itu tuh? perempuan suci, perawan suci. Saya tahu wanita Maria itu perempuan Iya. suci. Saya tahu. Ya, dia tidak memiliki suami ketika dia hamil, saya tahu. Makanya saya kaji dari kemahakuasaan Tuhanmu Dinda, Yesus. Jika memang Tuhan Yesus itu Tuhanmu Maha Kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu. Anda katakan. Maka saya tanyakan kembali. Jika seorang anak menjadikan cair dong. Umi Lailan rong. Oh, ya Allah rong, jadilah kau rong pulang kampung ini rong jumpai bapakmu di apa rong. Jadilah kau pulang kampung jumpai bapakmu. Iya. Kau kan dari dulu mau ketemu kan, mau duduk di sebelah kanan bapakmu kan rong. Cair rong. Peno apa rong tos di kalian kau boleh berkata tos umi katanya. Makasih. Coba dijawab Dinda Effendi. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Itu ada tujuannya. Bukan dinegatifkan gitu. Ada tujuannya. Saya tidak menegatifkan dan saya tidak bertanya tentang tujuannya. Intinya untuk lahirnya Yesus dalam iman kalian si penebus dosa. Apapun tujuannya, apapun tujuan dari kejadian itu, semua itu adalah kehendak dari Yesus yang Tuhan Anda yang Maha Kuasa. Maka muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Nggak tega punya muka abang ini lah. Bukan itu lah, bukan itu. Pengertiannya bukan ke situ bang. Jelas Yesus pasti punya akhlak. Saya tidak bilang Yesus nggak punya akhlak, Dinda. Saya nggak bilang Yesus nggak punya akhlak. Saya cuma bertanya, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Dia punya akhlak. Yang saya tanyakan sekali lagi Dinda. Nah. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Yesus ya. Janganlah kayak gitu mukamu Dinda. Jangan kayak gitu mukamu, gak tega aku nengoknya lah. Bukan itu. Gak tega aku. Dinda Effendi coba pakai masker aja lah. Gak tega aku nengok mukamu, gak tega. Itu Bang Faruk salah menafsirkan. Enggak tega aku nengok mukamu. Coba Bukan, dulu. bukan ke situ, salah. Kok salah? Saya cuma bertanya. Contoh ini Bang Naga saya tanya ya. Saya tanya ya. Bang Naga, jika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Tidak. Tidak. Mudah menjawabnya kan? Kenapa Dinda Effendi banyak kali menjawabnya? Hah? Itu kan yang dia lihat itu ya hanya secara jasmani aja. Tapi kalau dibawakan ke Yesus, karena abang bawa nama Yesus itu masalahnya. Siapa yang membahas Yesus, Dinda? Itu jadi situ masalahnya bang. Tapi Aku belum membahas Yesus kok di rumah gini. contohnya si Uco Kedua Bang Faruk sama besar ke atas, judulnya turun ke bawah. Iya, kayaknya
Maunya aku ikut lah, masa yang ini? Aku yang ada gambarnya lah. Soalnya Enggak, bawa nama Yesus Bang itu. Faruk host kan mana bisa aku buat. Bang Faruk buat sendiri. Bang Faruk tukar dengan Bang Faruk Sanipar yang ini. Ah, iya. Ntar. Buat lagi. Sebentar udah. Bentar. Lagi aja. Judulnya. Gini Dinda, ya Anda jangan mikir kemana-mana dulu, fokus Dinda Effendi, fokus dulu, fokus dengan pertanyaanku ya. Pasrah kali mukanya teman-teman, pasrah kali. Enggak lah. Marga apa ini? Bang Faruk. Marga apa dia? Sile Pendi ini. Gak usah itu kita bahas. Tunggu nanti aja ya. Nggak usah lah nanti Sekali lagi saya tanya Dinda ya, Hmm. apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Salahnya abang karena Shalom. Mas, silahkan diangkat. Shalom. Ada panggilan. Silahkan diangkat. Shalom. Kok mikir Ada kemana-mana? iya. Shalom. Ada panggilan masuk. Kalau bang Shalom. nggak bawa nama Ada Yesus, panggilan masuk. oke. Iya. Nah, Jadi jawabannya apa Dinda? masalahnya abang bawa nama Yesus itu bang. Coba simak dulu pertanyaanku. Siapa yang membawa nama Yesus? Topik pembahasannya lah. Nanti dulu kita ke topik itu, kita tinggalkan dulu topik itu Dinda. Jangan pakai nama Yesus, nama Ucok kah, apakah itu? Ah. Kita nggak sedang ke topik itu, kita tinggalkan dulu sejenak topik itu loh. Sekali lagi Dinda ya, fokus ya. Kau jangan mikir kemana-mana dulu, jangan pikir Yesus, mikir ini, mikir itu, jangan. Fokus ke pertanyaannya Babang Faruk saja Dinda ya. Sekali lagi ya, capek juga kayak gini ke Dinda ya. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Udah berapa kali abang ini mau itu kemana dulu, Bang Faruk? Mengarahkan pertanyaan. Tenang Dinda, Mana dulu? Akhirnya menurunkan manusia. Kok lari dia? Kemana-mana dia larikan. Siapa yang bahas Yesus, Mbak? Siapa? Aduh, lucu kali lah memang orang ini. Fokus sama pertanyaanku loh. Entah siapa kemana-mana penjabarannya. Coba naikkan yang lainnya Bang Naga. Dari jam berapa tadi buka live-nya? Dari jam berapa? Dari jam 4:30 lah. Setengah 5. Biasa ada pemberitahuan, aku tengok nggak ada. Tiba-tiba udah ada aku tengok itu. Aku sampai malam ini karena aku masuk siang, aku pulang malam. Dong, cair dong, Bang Muhammad dong. Cair dong. Syukran Bang Muhammad ya, barakallahu. Ini sedikit iklan lagi, jangan semua malah Bang Naga. Cemana gini semua Bang Naga, rusuh nanti. Kita satu-satu lah dulu, siapa tahu ada hoten. Siapa tahu beli yang beli madu. Oke, kita Abang Aris. salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almasro, Bang Faruk, thank you for joining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Salah satu dulu ya, udah assalamualaikum ya. Arif 05. Arif 05. Tuhan mampu melakukan kesalahan. Udah lah. Titik S. Waalaikumsalam. Revan. Adam Yusuf. M. User. Islam bang, Islam. Nyimak aja bang, bawa. Di bawah aja ya. Ya. Jadi aku buat ke laut dulu satu ya. Kau menghujat aja, lantai pink kau naik kau ke atas.
Buat kau ke laut. Gak tega aku nengok muka si Effendi tadi bang. Bang Faruk Udah turunkan naik, atau naik. yang Bang Faruk turunkan atau turun sendiri? Gak tega aku nengok mukanya. Bukan, maksudnya Bang Faruk turunkan atau dia turun sendiri? Gue turunkan. Ini udah naik lagi di Fendi nih. Kenapa diturunkan bang? Aduh. Makanya jawablah Dinda. Kau pun gak menjawab. Atau Dinda nyimak-nyimak aja ya. Gak usah diskusi ya. Ya gak punya kemampuan. Bukan, soalnya kan Bang Faruk itu bawa nama Yesus di situ. Coba aku ulang lagi ya. Itu masalahnya Ulangi. bang, di situ Ulangi masalahnya. lagi ya. Di mana ada sebut nama Yesus? Ulangi lagi ya. Dinda, simak Dinda. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Karena tema yang kita bahas itu bang. Ini dia di Bang Faruk udah nyimak, Kita berfokus mulai semalam pada udah tema nyimak yang dia. kita bahas. Udah nyimak. Enggak, semalam. ini dia trauma, ini namanya trauma. Bukan, Bang Faruk itu Enggak nyambung menjebak. ke tema pun tema dibahas trauma ini. Ini Dinda Effendi ini trauma udah ini dia trauma. Bukan, nggak ada trauma. Ya udah simak dulu lah Dinda ya. Simak dulu Dinda ya. Bang Muhammad barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Simak dulu ya. Oke, tentara, saya bergabung tentara. Ya, jadi teman-temannya yang mau tahu kabar tentang Masya Allah Bang Omar, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu ya kondisi si Gondrong saat ini, ya memang baju jubahnya gondrong, alat cukurnya, pisau cukurnya beserta kolornya belum sempat Bang Faruk beli. Tapi tadi pagi Bang Faruk ketemu beliau, dia meneteskan air mata teman-teman. Ternyata teman Bang Faruk si gondrong yang bercelana ini, dia rindu, dia mau pulang ke rumah bapaknya katanya. Saya tanya, di mana rumah bapakmu? Nggak boleh kita kasih tahu di sini ya. Yang jelas rumahnya jauh rumahnya. Wih jauh tuh Ndrong, ongkosnya besar itu, aku bilang. Sambil meneteskan air mata dia katakan, aku rindu pulang. Aku mau duduk di sebelah kanan bapakku katanya. Gak tega aku nengok teman-teman. Jadi aku bilang ya udahlah. Nanti kalau aku ada rezeki live ya, nanti ku sisihkan lah. Mudah-mudahan cukup untuk ongkosmu pulang ke rumah bapakmu ya. Agar kau bisa duduk di sebelah kanan bapakmu ya Ndrong. Jadi untuk saat ini Ndrong, aku bilang kita fokus dulu lah Ndrong ya untuk beli jubahmu ya sama celana dalammu ya. Kasian Bang, umur dia udah 30-an Bang, tapi nggak bercelana. Dia punya kelainannya itu tak kenapa suka kali dia nempel-nempel di dinding. Ya nanti lah Bang Faruk spill ya kalau sudah belikan jubah gondrongnya sama imamahnya ya, sama pisau cukur juga katanya, sama CD gambar SpongeBob warna kuning. Oke kita lanjut. Tentara, sama bergabung tentara. Iya lebih besar bapaknya daripada dia, betul. Islam Kristen. Drong cair drong. Bang operator drong. Iya, dari Bang Operator, Bro. Cair dong, Masya Allah, Bro. Oke. Sudah tahu aturannya, adik tentara? Dong, cair dong. Bang Operator lagi, Bro. Masya Allah. Udah kau jangan nangis lah. Nanti kalau ada rezekinya, aku ongkosin pun kau biar kau pulang ke rumah bapakmu. Bukan sedikit biayanya loh bro. Tahu, aku pun tahu. Kau rindu mau duduk di sebelah kanan bapakmu kan? Semua orang kalau jauh dari bapaknya rindu dia. Tapi gimana lah jauh kali drongnya. Sabar dulu lah kau ya. Yang kau pikirnya aku enak ngumpulin ongkosmu itu? Di sini aku drong dimaki-maki aku bro. Dihina-hina aku di sini bro. Dihina. Siapa kau bilang menghina aku? Itulah yang sering jumpain kau seminggu sekali itu. Bro, cair lagi nih bro, Bang Operator bro.
Cair Syukran terus. bang operator, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jadi peraturan di sini, kalau kamu ingin bertanya, wajib on cam. Kalau yang kamu ingin bertanya, sama-sama on cam. Kalau tidak dibahas tema ini, Yesus enggak punya akhlak. Macam mana tentara Romawi? Tentara apa? Tentara Kristus. Udah puas sos Udah. tentang si cenderung itu. Puas ngapain? Hmm? Puas ngapain? Ya kau dari tadi kan ngelawak di sini. Bukan puas, capek loh Dinda. Aku berjuang demi temanku loh Dinda, capek. Jadi Gimana gimana hati tema kalian kita? coba? Tema kita gimana tema kita? Oke, tema kita ini, apakah Yesus punya akhlak? Adapun tema ini berangkat dari dari sini berangkatnya ya. Siapakah Tuhanmu Dinda? Yesus. Apakah Yesus Tuhanmu itu? Apakah Yesus Tuhanmu itu memiliki kuasa? Memiliki. Ada sejarahnya. Apakah dia maha kuasa? Yesus Tuhanmu itu apakah maha kuasa? Yes. Oke, karena dia maha kuasa, apakah dia berkuasa menjadikan Maria hamil? Berkuasa. Ada haknya. Oke, berkuasa dia kan menjadikan Maria hamil. Sekarang saya tanya ke kamu. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak Dinda? Iya. Dia memiliki akhlak. Hah? Apa? Apa kau bilang? Kan Punya akhlak nggak? Hah? enggak, menghamilinya kayak gimana? Menghamilinya kayak gimana yang kamu maksud? Yang bilang menghamili Tahu. siapa loh? Yang bilang menghamili siapa? Simak pertanyaanku Dinda ya. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Ya itu kan udah kehendak. Sama aja kok kayak si Pendi kah? Punya akhlak atau tidak? Macet. Punya, kan ku bilang punya. Berarti seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya itu punya akhlak. Hah? Pertanyaanmu kayak pertanyaan aha, Dok. Loh. Jawab Kasih punya contoh, akhlak Pak. atau tidak? Kasih contoh, tanya aku Bang Faruk. Contoh, saya tanya Bunda ini. Bunda, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Tidak, itu anak kurang ajar Bang Faruk. Iya, anak kurang ajar. Jawaban seorang wanita ini loh, jawaban seorang wanita. Sekarang kau tanya tentara, pegangan kau, jangan sampai goyang kapalmu, pegangan kau. Pegangan kau, jangan sampai karam kapalmu, pegangan. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Bukan akhlak. Tidak ada pertanyaan itu akhlak. Apa itu akhlak? Kan Kok berat kan kalian jawabnya itu? Kok susah kali? Di mana dulu kalian sekolah? Makanya dulu sekolah jangan cuma sampai gerbang. Dong, ayo dong. Bang operator dong. Bentar fotoin dong. Bentar. Bang, nanti kalau kirim gift, izin abangku ya. Kalau mau kirim gift, kabari dulu ya biar ku foto kayak gini bang. Biar ku kirim sama si gondrong bang. Itu ya. Iya, dia bilang, Ruk, kayak mana sih gift hati-hati itu Ruk, kata dia. Ya kok pernah TikTok, aku bilang. Coba tes dulu biar ikut. Coba Nggak, Bang Faruk gini, buka HP. dibilang Buka dia, HP. kayak mana aku bisa nonton TikTok Ruk, kata dia. Kenapa rupanya? Tangan sama kakiku ini Ruk nggak bisa gerak.
Aku kan telepon ini kan pakai headset aja yang gue bikin gitu. Oh Iya juga ya. kasih.